Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar dan pecinta Pro 1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah puji syukur pada Allah di hari ini Selasa 10 Januari 2023 kita bersama di acara Palembang Bisa untuk segmen kita Dunia Wanita. Dan hari ini hingga pukul 11 nanti alhamdulillah narasumber kita sudah hadir. Saya sangat luar biasa merasakan kebahagiaan hari ini kedatangan dari Ibu Tria Gunawan, owner dari Rumah Busana Tria yang sudah berkenan hadir di kesempatan siang hari ini melalui Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Mbak Tria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa hari ini keberkahan Allah bisa jumpa langsung dengan pemilik dari Rumah Busana Tria yang sangat luar biasa dan sudah kayaknya mendunia nih namanya kemana-mana nih luar biasa mengangkat nama Sumatera Selatan lewat warisan luhurnya nih dari Sumatera Selatan. Baik pendengar acara masuk kami ini Dunia Palembang Bisa di hari ini kita hadirkan untuk Anda melalui Pro 1 siang hari ini hingga pukul 11 nanti di mana kita akan mengikuti juga dinamika olahraga. Baik pendengar langsung saja kita akan dengarkan nih dialog kita yang luar biasa akan memberikan inspirasi buat kaum wanita bagaimana seorang Tria Gunawan bisa melestarikan budaya leluhur melalui yang namanya salah satu warisan yang memang sangat terkenal ya. Dia adalah berkaitan dengan kain tradisional, kemudian juga nih salah satunya adalah songket menjadi bisnis beliau hingga pada tahun 2020 ini mengabarkan omsetnya luar biasa hingga mencapai 1 miliar rupiah. Waduh luar biasa. Ini zaman pandemi ya Mbak Tria ya. Di tahun 2020 ya. Bisa cerita nih. 2020 itu tidak terlalu banyak sih tidak sebenarnya. Terlalu banyak ya. Okay. Yang sebelum-sebelumnya itu memang ya tahu sendiri 2020 itu kan zaman pandemi luar biasa. Zaman pandemi terpuruk ekonomi kita. Terpuruk ekonomi ya. Baik. Mbak Tria bisa cerita sedikit nih dari awalnya. Kok bisa mencintai songket yang bisa diangkat menjadi bisnis, kemudian bisa menjadikan seluruh karyawan Mbak Tria sampai saat ini nih. Ini gimana awal ceritanya? Awal ceritanya ya. Kan kita udah ketahui bahwa Palembang itu kan sebenarnya kan banyak ya kain-kain seperti ya, jemputan, pelangi, songket, terus tenun, tajung, blongsong, terus ada apa batik jepri gitu ya. Betul. Nah tapi sebelum-belumnya itu kan kain songket itu kita ketahui bahwa ya mungkin pada zaman dahulu itulah yang bisanya ya, jadi dibuat dengan kain benang emas, lalu bahan bakunya juga menggunakan bahan yang katun misalnya itu, ataupun juga cara kerjanya itu memakan waktu yang lama. Yang jelas itu memakan waktu yang lama. Tapi penuntutan zaman itu kan orang maunya songket itu lebih modern gitu kan, terus bisa dipakai bukan hanya berupa kain sama atau selendang gitu ya. Nah itu kan perlu suatu teknik atau suatu pemikiran dan teknik. Ya bagaimana kita membuat suatu kain tetap songket namanya tidak lepas dari pakemnya yang sudah ada. Nah tapi kita buat sesuatu itu biar lebih modern. Lebih bagus, terus lebih mengikuti zaman seperti itulah. Nah itu yang jadi membuat apa yang harus kita lakukan seperti itu kan. Jadi saya kepikiran kita buat aja sesuatu songket itu lain dari yang lain dulu lah ya. Itu awalnya ya. Jadi kita buat berbagai macam motif dan juga modifikasi seperti itu, sehingga setelah kita buat seperti itu, misalnya kita contoh aja nih songket
kita buat bordir seperti ditambahin bordir Bordir, kan pada iya. zaman dulu belum ada tuh. Belum ada, betul. Yang di modifikasi dengan bordiran. Iya. Nah, gini kita buat jadi memakai bordir. Nah, lalu itu pada saat itu tuh memang lagi banyak pameran kan, Iya, Mbak oke, Nadia. Buat pameran, mengadakan pameran, kita diikut sertakan lah pameran ke Jakarta. Jakarta, iya. Nah, di situ dilihat tuh sama pemerintahan, maksudnya sama kementerian, Iya, apa kelebihan si Tria itu kok bisa. bisa ngikut pameran gitu Iya, kan. Nah, ternyata oke. mereka lihat, oh iya ya, ini sesuatu itu bagus juga ya, suatu kain itu kok nggak terpaku seperti yang dulu-dulu gitu kan. Hanya kain sama selendang. Ada dipakai. sesuatu yang baru Iya, oke. ditampilkan dalam satu kain tersebut. Baik, oke. Nah, dari situlah jadi kementerian, terutama itu Kementerian Perindustrian kan yang Iya. berkaitannya kan. Langsung, iya. Terus ditawarkan, yuk kita setelah pameran tuh kita ikutin lomba ya katanya kainnya gitu. Iya. Silakan aja, kita kan nggak ngerti juga kan, ikut, ayo diikutkan lomba. Ikutlah lomba pada saat itu. Lomba itu pada saat pameran, namanya pameran Dekranas kalau nggak salah, tahun Iya, 2006. 2006, oke. 2006 bulannya awal-awal lah, mungkin April kayak apa itu ya. Iya. Nah, diikut sertakan satu kain itu. Nah, ternyata para juri itu yang dari berbagai macam profesi, yang ada dari kementeriannya, ada yang dari seninya, ada yang dari pariwisatanya, dan pokoknya saya nggak terlalu paham. Baik. Terus menang tuh lomba. Alhamdulillah. Gitu. Dapat juara berapa tuh, Mbak? Itu juaranya itu dia nggak pakai 1-2, tapi dia pakai ada juara untuk tingkat yang patut bisa diekspor. Diekspor, iya. Terus ada juga pokoknya di dalam satu kali perlombaan itu saya dapat langsung 4 kalau nggak salah penghargaan. Penghargaan itu. Ya, dalam satu acara itu. dalam satu acara. Luar biasa. Luar biasa. Mungkin mereka itu begini, yang tadi saya bilang, kan belum pernah tuh lihat songket yang dibuat seperti itu, modifikasi. modifikasi. Nah, sehingga dari setiap juri itu mereka menilai, oh ini di bidang ini aku menilai ini yang pantas gitu kan. Iya. Mungkin dari Kementerian Perdagangan. Berarti di situ gitu. ada inovasi kreativitas ya, Mbak Tria ya. Sudah jelas. Jadi di dalam satu kain itu tuh kita buat sesuatu inovasi Iya, kan. Nah, oke. gitu. Nah, inovasi inilah yang dinilai sama mereka gitu. Nah, sudah ikut lomba itu 4 atau 5 deh dalam satu acara itu, saya lupa. Mungkin kalau saya karena sudah terlalu lama Iya. ya, 2006. Oke. Nah, sehingga ditawarkan lagi. Itu dari Kementerian Perindustrian. Iya. Bilang, kita ini yuk katanya, ikutin lomba Upakarti. Nah, Oh, gitu. iya, Upakarti itu kan suatu ajang lomba dari Kementerian Perindustrian yang tertinggi. Jadi nanti kalau menang itu dapat piala dari presiden Iya, gitu. Waktu itu presidennya masih Pak SBY. SBY. Iya. Nah, di bulan kira-kira lah Oktober gitu ya, Oktober November. Ternyata kita alhamdulillah menang. Menang lagi gitu, iya. Nah, dengan kategori IKM modern namanya. Karena kan banyak tuh kategorinya. Iya. Ada yang kategori pelestarian budaya, ada yang IKM modern, ada yang macam-macam lah ya. Iya. Nah, itu kita dapat di IKM modern. Nah, alhamdulillah dari situ kan orang menilai nih, oh iya si Tria ini nih membuat sesuatu produk itu tidak hanya melulu seperti itu, tapi ada inovasi, iya. ada kreativitas di situ gitu. Tidak Jadi, monoton seperti tidak itu. monoton, Iya, sehingga membuat juga para yang misalnya gini, kita ide itu ya, kan bukan yang mengerjakan, jelas kan bukan kita kan, Iya. itu pasti pengrajinnya yang ngerjain. Nah, sehingga tukang bordinya itu nanti dapat pekerjaan gitu kan, si tukang songketnya itu tuh tambah semangat, mereka Iya. memproduksi gitu, sehingga itulah menjadi sesuatu yang membuat terpacu, terus kita bahwa kita harus
inovasi, berkreasi Iya. gitu ya. Oke, baik Mbak Tria, saya sempat juga membaca literatur itu waktu zaman pandemi itu Mbak Tria juga membuat masker gitu ya. Nah, ya itu. Jadi cerita menarik juga di situ. Saat itu zaman pandemi itu pada ekonominya nggak terpuruk, tapi ketika itu malah Mbak Tria memperoleh omset yang luar biasa dengan atau juga merancang masker dari kain. Nah itu Iya. luar biasa tuh inspirasinya. Seperti Iya. apa saat itu tercetus untuk membuat masker kain saat itu Mbak Tria? Sambil minum ya Mbak. Iya boleh. Iya silakan. Baik. Kan kita pada saat 20 ya. 2020 di Maret ya itu Iya yang bulan Maret kalau nggak salah April lah ya. Maret April. saya ya. ingat tuh 26 Maret. Iya. Jadi di awal-awal 2020 itu kan COVID atau Corona ya istilah Iya. kita waktu itu kan sedang naik-naiknya Naik ya. betul ya. Nah sehingga para langganan, para tamu, terus para teman-teman yang biasa belanja ke kita itu kok sepi sekali datang kan. Iya. Nah sementara itu kita pegawai kita kan banyak Mbak yang Banyak, harus betul. saya gaji kan, Betul, yang betul. saya kasih harus mendapatkan penghasilan. Penghasilan mereka. Iya. Apa yang harus aku kerjakan ini sehingga supaya karyawan tetap bisa Betul. Tetap bisa makan lah ya. makan lah, kasarnya kasarnya itu, gitu. ya, makan Tetap dan bisa penghasilan. dapurnya ngepul gitu iya. kan. Nah, terus berita-berita dari yang lain-lain juga itu sudah banyak yang merumahkan ataupun mereka itu malah Diberhentikan total. diberhentikan total. Iya, oke. Nah, saya itu nggak mau yang seperti itu sebenarnya, Karena Mbak. mungkin ada rasa kasihan seperti apa kita sama Iyalah, karyawan. mereka sudah seperti keluarga Sudah kan. seperti keluarga, iya. Soalnya karyawan-karyawan kita tuh juga karyawan yang orang-orang yang loyal. Mereka tuh sudah kerja ada yang puluhan tahun, Betul, belasan tahun, iya. ataupun tahunan. Nggak mungkin lah ya mereka tuh mau. Kita artinya nggak mereka tega tuh lah, Mbak, nggak ya. tega dan mereka tuh artinya sudah dengan kita tuh sudah seperti saudara kan. Iya, oke. Nah jadi apa yang saya harus kerjakan ini? Dan pada saat itu corona itu kan banyak membutuhkan masker. Betul. Ya. Nah, masker itu pada saat itu sangat langka. Sangat Ya langka kan, dan Mbak? mahal Aduh, harganya. mahal. Itu satu box ada yang 300.000. Iya, jadi teringat 450.000, kembali, ya. betul. Itu gila-gilaan itu pada Dan saat itu. sempat itu waktu itu menghilang juga ya kabarnya masker-masker itu. Iya itu menghilang, Stoknya jadi ada mahal. Ada jadi mahal, seperti itu kan. iya. Kita nggak tahu juga itu kenapa. Iya. Ya mungkin kita nggak bisa ngomong lah Iya, ya itu ya. Akhirnya Nah, akhirnya apa yang harus saya kerjakan ini? Inovasi lagi gitu ya? Inovasi lagi ya. Kita kan kalau saya itu kan harus selalu berpikir apa yang harus dikerjakan untuk anak-anak karyawan saya ini, apa harus kerja. Iya. Terus coba dulu buat masker dari kain. Kain, iya. Nah, kebetulan pula kan kita kan produksi kita kan jahit kan. Jahit, iya. Selain kita ada produksi kain, produksi ya, kain-kain Palembangan tadi yang kita sebutkan di awal. Juga kita kan menjahit. Nah, itu kan banyak sisa-sisa kain. jadi Nah, bisa digunakan. Kita gunakan, kita coba terus kita lemparkan masukin ke medsos lah ya. Promosi. Sebenarnya bukan tujuan sebenarnya untuk promosi, kita tuh harus menginformasikan Iya. bahwasanya bisa sepertinya kain Dibuat dari masker. masker itu dari kain Dari kita kain. pakai gitu kan. Nah, itu alhamdulillah pada tanggal 26 Maret itu yang Iya. saya bilang itu Pak Presiden Jokowi itu mengumumkan Presiden bahwasanya Jokowi ya Jokowi 2000. Betul. mengumumkan bahwa boleh Menggunakan menggunakan masker masker kain, kain. daya Oke. serapnya itu bisa bukan daya serap, apa dia bisa ini virus Menangkal. itu menangkal virus itu Iya. sampai 70% katanya Oke, kan. Kalau yang iya. masker itu kan bisa 90% Iya, gitu. Artinya masih bisa lah ya kita masyarakat masih bisa Menggunakan, pakai. iya. Nah, jadi akhirnya setelah itu saya produksi banyak. Nah, produksi banyak itu ya itu laju kita Akhirnya kita iniin banyak ke medsos, pesanan juga gitu. terus kita masukin ke selain daripada di IG lah ya Iya. dengan online ataupun juga ke koran seperti itu. Nah, jadi ya itu banyak yang mesen-pesen Akhirnya pesanan, akhirnya. Nah, iya. tapi dalam hal hubungan dengan karyawan, saya panggil dulu. Oke. Saya ceritakan keadaan kita seperti itu. Iya. Nah, kan selama ini kan kita produksi baju, produksi kain. Gimana kamu? Aku bilang gitu kan. Karena saya tidak mungkin memberikan gaji yang seperti Iya.
kamu dapatkan sebelumnya Sebelum corona, COVID, ya kan, sebelum betul. corona. Jangan Nah, nanti mereka mengharap seperti itu ya Bu. iya. Iya. Nah, jadi gimana kalau misalnya kita produksi si masker, Iya. silakan mau bawa ke rumah boleh, tapi kita artinya kan jual masker juga cuma berapa ribu kan. Iya. Pasti keuntungannya tidak sebesar ketika kita membuat Iya, kain. saya itu ya. berprinsip saya nggak usah untung nggak apa-apa Mbak pada saat itu. Yang penting anak-anak ini bisa mendapatkan penghasilan Iya, kan luar gitu. biasa nih. Baik. Nah, Akhirnya ternyata mereka menerima, menerima, yuk apa karena ini katanya yuk kan keadaan seperti Keadaan, itu, iya. katanya gitu. Nah itu Mau jadi gimana lagi saat mau itu? gimana lagi? Iya. Nah pesanan itu pun bukan sedikit-sedikit kan, karena pada saat itu kan tidak ada masker Betul, medis. masker medis. Jadi ada yang sampai ratusan, ribuan, sampai di Jakarta juga pesen dari luar kota. Nah, Alhamdulillah. itu alhamdulillah. Jadi di situ corona membawa hikmah ya. Iya. Buat karyawan Alhamdulillah. Ibu Tria itu ya. Alhamdulillah. Akhirnya sampai sekarang tetap eksis Iya, gitu. ya sekarang sudah mulai membaik kan. Nah, jadi saya kembali lagi seperti asal. Baik. Mbak Tria, kita break sebentar. Nanti kita lanjut lagi obrolan kita masih bersama Palembang Bisa melalui Dunia Wanita. Dan nanti pendengar silahkan bergabung di line telepon kita di 369977 atau juga WA per 1 0821 7927 9090. Dan siaran kita saat ini bisa Anda saksikan secara langsung di channel YouTube RRI Palembang. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Tolong dong, di print laporannya. Iya, bentar lagi tanggung nih. A few moments later. Mana laporannya? Aduh, sorry aku lupa sus. Kamu ini gimana sih disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja, kamu pasti akan tergeser. Missy, excuse me, Missy. Aku ambil itu. Missy, Tabe kok itu? kita ndak dengar kak? Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi. Kenapa kakak ndak pakai kata tabe? Kak sama jika apa maknanya? Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun. Kak, tabe ki. Ih, aku tahu Ji. Tabe sista. Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku yang tak pernah lepas dari alat ini. Halo, Nak. Ya halo ibu, ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah. Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu? Baik-baik aja bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya. Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin ibu kalau udah sampai. Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya aku pun diingatkan. Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Palembang Bisa, hari ini Dunia Wanita, kita bersama Mbak Tria Gunawan, owner Rumah Busana Tria. Dan saya Nadia menemani Anda hingga pukul 11 nanti di Palembang Bisa. Baik Mbak Tria, kita lanjut lagi obrolan kita. Tadi itu kisah masa lalu, seperti kata Samson itu kenangan terindah ya.
Yang pasti Mbak Tria nggak akan pernah melupakan lah. Iyalah. Iya. Malah itu menjadi suatu pacuan juga sih dari kita termotivasi motivasi buat untuk lebih berinovasi. Berinovasi, jadi Oke. lebih kuat. Lebih kita. kuat. Dan bicara soal kuat itu pasti chemistry antar Mbak Tria dengan pegawai itu lebih merekat gitu ya. Betul. Sejak Sangat. kejadian corona. Baik, kita tinggalkan masa lalu sekarang ke masa sekarang. Oke. Tadi inovasi, kreativitas dari warisan leluhur Songket yang dimodifikasi sekarang. Kita boleh tahu Mbak Tria, modifikasi seperti apa yang dibuat saat ini sekarang? Untuk ini bicara untuk songket ya. Iya. Nah, kalau khusus untuk songket itu kan selain daripada yang kain sama selendang Iya. ya, itu kita juga buat si songket itu menjadi gaun. Gaun. Bisa Seperti gaun dress- malam gitu ya. Gaun malam, rata-rata gaun malam ataupun gaun walaupun nggak malam dia ya, kalau dia pestanya di gedung gitu kan dia mungkin mau mewah, lebih mewah, jadi dia menggunakan kain songket. Jadi kita modifikasi juga dengan bahan-bahan lain, Bahan-bahan lain. di dalam satu gaun tersebut, tapi tampilan songketnya tetap ada. Tetap ada. Nah itu kan membuat suatu bahwa songket itu tidak terpaku kepada orang yang pakai kebaya, sebaya saja kan kain selendang kebaya gitu Iya. kan, tapi bisa juga dibuat gaun. Nah selain itu Iya. bisa juga dibuat untuk rompi gitu kan. Dan bisa juga untuk kemeja cowok. Kemeja cowok. Kita gunakan juga bahan-bahan bantuan lain sehingga tampilan songket itu tetap ada melekat di kemeja tersebut kemeja. gitu ya. Dan selain itu juga kalau misalnya kita tetap mau kain sama songketnya, mungkin kain songketnya itu tidak hanya melulu seperti tadi kan, mungkin selain daripada bordiran, kita buat juga kain songket dimodifikasi dengan kain jumputan gitu. Jadi dalam satu tampilan kain itu ada songketnya, ada juga jumputannya gitu loh. Nah ini pun sudah saya ikut lombakan dan saya patenkan itu bahwa kain jumputan, kain songket dimodifikasi dengan jumputan. Itu menang juga Mbak lomba pada ini. Setelah acara ini kita ikut lombakan lagi gitu. Jadi itu sempat membumi juga ya kalau berkaitan dengan songket dibuat modifikasi seperti itu saat itu ya Mbak Tria. Iya sangat. Itu pun saya dilombakan lagi ke tingkat ASEAN itu Mbak. Luar biasa. Jadi orang Kementerian Perindustrian itu kan melirik lagi nih, apalagi produk Sitria ini ya. Nah, saya buat kain dimodifikasi dan jumputan. Nah, yuk kita ikut lombakan yuk. Nah, lombakan nasional pun dilombakan lagi ke tingkat ASEAN pada saat itu. Nah, di tingkat ASEAN tuh alhamdulillah tuh menang lagi gitu di Bangkok pada saat itu. Ya, mungkin mereka menilai lagi, oh kok lucu ya, bagus ya gitu kain songket kok. Dalam satu tampilan kain itu tuh bukannya nempel ya, ada songketnya, ada tenunannya dan juga ada jumputannya. Ada jumputannya. Dan seperti itu waktu tahun 2014 kabarnya Ibu Negara almarhum Ibu Ani tuh sangat kagum tuh dengan hasil karya Mbak Tria. Benar nggak saat itu? Benar, sangat benar. Jadi setiap ada pameran, setiap saya ikut pameran di Jakarta, alhamdulillah almarhum Bu Ani itu dia selalu mampir ke stand kita. Dia selalu nanya apa yang baru seperti itu. Gitu, ya. Nah nanti dia suruh pegawai atau ajudannya membawa kain-kain produk kita karena mungkin dia gak bisa lama kan dalam satu stand pameran itu. Nanti dia suruh ajudannya bawa beberapa kain, kadang-kadang bawa satu koper, saya bawa dulu katanya gitu. Nanti ibu mau milih gitu. Nanti dibawalah dia ke istana Cikeas, mereka milih, baru dikembalikan lagi ke kita apa-apa yang mereka beli gitu. Jadi mungkin dia senang juga bahwa kita tuh ada inovasi. Inovasi ya, itu kaitannya ya. Iya. Kemudian itu modifikasi. Nah untuk harga jual sendiri, pemasarannya seperti apa tuh Mbak Tria? Kalau harga jual khusus untuk songket itu kan memang tidak bisa di bawah 1 juta ya, kita udah tahu. Betul. Bahan bakunya aja itu sudah bisa 2 jutaan lah ya. Nah terus kita modifikasi lagi dengan jumputannya, dengan segala macam itu ya berkisar 3 jutaan, 4 jutaan dalam satu kain itu. Nah soal pemasaran tuh
Kalau untuk kain songket ini cukup di nasional. Nasional Jadi ya. di Jakarta, Jakarta ataupun Pulau Jawa. Selain daripada tentu di Palembang gitu kan, orang tetap cari modifikasi kita yang terbaru gitu kan, orang Palembang juga memantau gitu kan. Jadi tingkat nasional ya untuk Tingkat Jakarta. nasional. Baik. Kemudian juga kalau untuk promosi sendiri Mbak Tria, selain medsos seperti sekarang itu kemana aja tuh lewat promosinya selain media sosial gitu? Promosi, kalau promosi itu selain daripada kita ikut pameran nasional, itu kita juga mengikuti pameran internasional. Jadi kemarin terakhir sebelum COVID 2020 itu di tahun 2019 Agustus ya, kita membawa songket itu sampai ke Amerika. Jadi orang Amerika itu dia pengen tahu juga kan, jadi melalui konjen kita waktu itu ke Konsul Jenderal Texas ya? Texas, Houston. Mereka itu juga mau melihat bagaimana sih keindahan daripada kain songket Palembang tersebut. Jadi mereka tertarik ya Mbak Tria ya? Tapi memang kita sudah buat sesuatu kain itu tidak menjadi kain lagi. Jadi kita buat gaun yang seperti saya bilang tadi, itu. okay. Jadi dimodifikasi, dibuat blazer, longkot gitu ya, yang jas panjang gitu kan. Tertarik mereka, jadi mereka beli gitu dengan selera mereka, dengan gaya mereka. Jadi kalau memang setiap kita pameran itu kita harus menyesuaikan, pameran keluar maksudnya ya, kita harus menyesuaikan kemana kita akan memasarkannya. Pameran tersebut. Jadi disesuaikan dengan negara tersebut. Iya, gitu. yang pasti juga itu kaitan dengan selera mereka. Harus. Kemudian ya kalau dibilang tuh agak sedikit gaul lah ya, jangan terlalu jangan terlalu kaku. Iya. Jangan terpaku kepada kita tetap kain selendang ya, mereka kan nggak pakai kan. Iya. Jadi mungkin kalau memang masih mau menetapkan kain sama selendang ya mungkin selendangnya aja. Jadi kalau selendangnya aja sih masih bisa pakai mereka. Jadi dia pakai gaun polos gitu kan, nanti pakai selendang kita gitu, dijadikannya pantolan gitu kan, jadi lebih eksklusif seperti itu kan. Baik. Mbak Tria, bisa dikatakan Mbak Tria kan ini sudah melalang buana kemana-mana gitu ya kalau urusan songket. Nah ini kita kaitkan dengan UMKM seperti di Palembang, ini kaitannya sama penjahit-penjahit yang lain yang bergerak di bidang seperti Mbak Tria. Ini ada nggak pembelajaran mereka, edukasi, atau mungkin Mbak Tria membuka satu lowongan untuk mereka-mereka ingin belajar lebih mendalam tentang bagaimana kita menginspirasi ada juga kain songket ini seperti apa? Ada nggak pernah pelatihan seperti itu Mbak Tria? Kalau pelatihan khusus itu nggak pernah ya. Enggak ya. Tapi kalau misalnya kita mengadakan suatu kayak seminar ataupun suatu memberikan informasi, itu saya sering dipanggil. Jadi kita ceritakan saja bahwasanya teman-teman yang mungkin adik-adik kita lah ya, yang harus juga jangan terpaku kepada keadaan, terpaku kepada apa yang ada itu. Dia harus inovasi, jadi kita berikan motivasi ke mereka. Itu sering gitu memang. Sering dilakukan juga Mbak Tria ya? Sering banget. Tapi kalau antusias misalnya mereka luar biasa seperti apa tuh Mbak Tria saat diberikan edukasi? sangat luar biasa. Malah kadang-kadang ada lucu cerita itu. Dia niru persis dengan buatan Mbak Tria gitu. Dengan produkku. Jadi ya kita kan nggak bisa juga menyalahkan gitu ya. Masa kita mau membatasi marah gitu kan, mau kesel. Memang awal-awalnya memang seperti itu Mbak. Ini jujur aja, kenapa sih orang pada niru produkku gitu kan? Kenapa nggak model lain gitu ya? Apa nggak bisa berkreasi sendiri, berinovasi sendiri? Nah cuman pada saat itu tuh mereka tuh terus serang, katanya Mbak Tria, katanya dia ngomong tuh pada waktu kita memberikan seminar itu ya. Maaf katanya ada tamu katanya gitu kan, terus dia mau beli produk aku kan tiru bener persis seperti punya Mbak Tria katanya. Jadi saya jual katanya nama Mbak Tria itu, dia bilang gitu. Bahwa ada yang seperti itu. Jujur dia cerita gitu ya. ya. Katanya jadi aku jual nama bahwa ini punya Mbak Tria begini. Nah akhirnya dia beli, alhamdulillah. Terus aku mikir, artinya kita itu tuh memberikan
suatu penghasilan juga buat dia kan. Kan dia Mendapatkan orang uang belanja gitu, kan, iya. orang belanja ke dia dengan menjual nama kita. Ya udah Iya, silakan iya. aja lah. Jadi saya tuh sebagai orang yang di bidang untuk inovasi, untuk berkreator, untuk Iya. jadi inovator terus harus berkreasi dan berinovasi. Seperti itu. Ya udah ditiru orang ya sudah, nanti kita buat yang baru gitu aja kan sekarang. Jadi terus berinovasi. Terus berpikir terus, jadi akhirnya kan kita terpacu berpikir terus. Baik. Untuk sekarang Mbak Tria, inovasi itu atau terobosan yang baru apa yang dilakukan sekarang nih Mbak Tria? Nah kalau saat sekarang saya banyak main di kain jumputan. Jumputan, Nah, iya. karena kenapa saya buat kain jumputan? Kain jumputan itu sesuatu kain yang bisa dibuat menjadi suatu baju ataupun busana itu dengan harga yang sangat terjangkau. Iya. Nah, karena dia menggunakan bahan katun ataupun menggunakan bahan linen ataupun rayon ataupun apa ya. Kalau songket kan kita rasanya seperti hanya untuk pesta. Iya. Nah, kalau jumputan itu kan bisa untuk mereka kerja, mereka hanya untuk santai gitu Iya. kan, atau untuk arisan, untuk apa. Nah, itu jadi di jumputan yang kita banyakin sekarang. Sekarang ya? Ya, saat sekarang ini dengan modifikasi, tentu modifikasi dengan segala macam itu gitu Iya, kan. Jangan terpaku kepada tuh kainnya kain jumputan semua satu lembar kain itu kita buat satu gaun, tapi kita dimodifikasi dengan bahan-bahan lain, brokat atau bahan apa, bahan tule, apa bahan polos seperti Iya, itu kan. Jadi itu tuh tuntutan sebenarnya, tuntutan situasi. Nah kita harus ikutin Zaman ya, ikutin perkembangan zaman. Nah, kalau enggak kita tertelan gitu. tertelan. Bahkan tertinggal gitu dengan yang lain. Alhamdulillah kita bisa seperti ini karena kita ngikutin selera orang kan. Selera, baik. Kembali ke selera dan modifikasi. Itu butuh waktu yang sangat luar biasa Mbak Tria. Dan orang-orang tangan-tangan terampil yang hanya bisa melakukan hal itu. Nah, untuk satu hasil gaun, itu Mbak Tria ikut campur atau diserahkan kepada anak buah gitu, Begitu. karyawan? Jadi gini, teknisnya itu. Iya. Kan saya mendesain suatu kain itu menjadi jumputannya seperti apa. Iya. Itu tugas saya. Jadi kain misalnya kita nggak adakan kain polosan putih. Iya. Lalu kita bilang sama pegawai ini nanti mau dimotifkan seperti ini, Yeah. gitu. Nah dia kerja tinggal kan, dia tinggal gambar. Sudah digambar, kita kasih ke tukang ngejumput. Ini kita bicara jumputan ya, Yeah. jumput gitu ya. Nah setelah dijumput nanti pewarnaannya pun kembali ke saya. Kembali ke Mbak Tria. Katanya ini bahasa kita yuk, ini mau dia warna apa, modifikasi apa gitu, campuran warna apa itu kembali ke kita. Iya. Karena di tempat kita itu tuh semuanya kerjanya ada di tempat kita, workshopnya. Jadi ya enak kita mantau kan. Tidak terbayang lokasinya berarti begitu luas tuh teman Mbak Tria pastinya. Lumayan besar. Sekali-sekali main lah Mbak. Iya boleh nanti kita ke sana ya. Iya, banyak sih dari luar kota juga banyak itu yang mau meninjau. Iya pembuatan langsung gitu pembuatan ya. langsung. Mereka ya dari rata-rata sih dari daerah ya, ada yang dari Lampung, ada yang dari Padang, ada dari Bengkulu ya, dari wanita lah atau kelompok-kelompok. Iya. Mereka tuh mau lihat seperti apa ya cara proses kerja Baik, gitu kan ya. iya. Kita tunjukkan aja apa adanya Langsung gitu ya. kan. Nah, setelah proses pewarnaan terus kembali lagi sudah diwarnain kan sudah jadi lembaran kain. Nah, ini mau dijadiin apa nanti si Iya, kain ini? oke. Itu kan artinya tugas saya lagi. Iya kembali ke Mbak Tria lagi. Kadang merenung, oh ini kain ini bagus banget ya, mau dijadiin ini jadi ini. Kira-kira laku enggak ya? Nah, Iya, gitu kan ke oke. pasar. Kira-kira dibeli orang nggak nanti gitu? Nah, pasti ada perasaan seperti beli orang masuk nggak ya harganya kalau kita jual Iya, seperti ini. Nah, betul. kita harus ngelihat ring harga yang kira-kira pangsa pasar kita tuh mampu itu. Iya. Nah, jadi sekarang lagi marak misalnya pegawai baik dari PNS maupun bank atau BUMN atau PT-PT perusahaan-perusahaan Iya. itu kan dia pakai sehari-hari pakai jumputan untuk hari apa? Kamis Hari dan Jumat ya. Iya betul. Nah, itu kita ikutin tuh. Kemampuan kita tahu kemampuan dari pegawai itu berapa Berapa? sih? Satu baju gitu satu ya. baju. Iya. Nah, disitulah jadi
kita harus berpikir apa yang harus kita modif di jumputan ini. Iya. Sementara kita tahu bahwa kalau kita menggunakan jumputan ini keseluruhan dengan keadaan kemampuan dari si pegawai itu tuh mengeluarkan uang sekian itu tidak akan masuk seperti itu kan. Nah, jadi kita harus modifikasi dengan bahan lain, dengan tambahan, dengan apa namanya ya terserah lah, mau kain polos kek, mau kain apa namanya tuh katun apa segala macam sehingga bisa ring harga itu tuh terjangkau kepada calon langganan ataupun pelanggan-langganan kita. Jadi sesuai bidikan ya. Ya, sesuai bidikan. Nah, memang harus seperti itu, Mbak. Kalau enggak kita kalau misalnya sudah Produksi pokoknya aku jual 500.000. Misalnya aku jual 400.000, enggak mungkin laku seperti itu. Jadi disesuaikan lah. Kadang-kadang juga dari mereka kan yuk tolong yuk buatlah baju tuh harganya 100 ribuan gitu. Nah pikir otak nih apa yang harus ditampilkan. Sementara bahannya mahal gitu. Bahan mahal, upah belum gitu kan, belum packagingnya Belum ya kan, packaging. belum finishingnya, belum hitung-hitung listriknya segala macam, semuanya operasional. Itu harus dihitung semua. Harus dihitung gitu. Baik Mbak Tria, itu luar biasa. Nah kita ingin ke Mbak Tria kembali. Bagaimana sih Mbak Tria memotivasi buat kaum perempuan nih yang mungkin ingin berinovasi seperti Mbak Tria? Apa yang ingin disampaikan nih Mbak Tria buat mereka kaum wanita kita? Terus untuk perempuan wanita tentu kita kan berbicara soal dunia wanita ya Mbak ya. Nah di dalam diri kita tuh kan pasti ada kita tuh sesuatu mempunyai bakat ya. Betul, yang mungkin tidak pernah digali. Iya, di dalam diri itu tidak pernah digali, mungkin di dalam hayalan saja. Iya. Kepingin seperti ini, kepingin seperti ini. Nah, itu tuh harusnya Diwujudkan. usahakan diwujudkan. Jangan kita merasa takut atau merasa cemas, itu yang akan kita wujudkan tuh akan jadi mimpi aja. Bukan, jadi gagal. Jadi gagal. Yang akan dikerjakan tuh gagal. Karena memang suatu usaha itu tidak ada yang langsung sukses tuh impossible. Oh, impossible betul. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Yang langsung sukses itu. Baik. Jadi kita harus ya berkuat hati lah ya. Oh ya sudah gagal, artinya aku harus mencoba lagi ya. Seperti aku lah ya, mencoba lagi. Gagal ini enggak laku ini, coba lagi kita buat yang betul. ini, dimodifikasi lagi sehingga mencapai suatu ini ternyata yang dimauin sama orang gitu. Jadi untuk kaum wanita jangan pernah untuk putus asa menggali potensi ya Mbak Tria ya. Pastinya itu. Jangan Di pernah mana-mana takut untuk gagal. Jangan takut untuk gagal. Nah Betul itu. Jadi sekali. kita harus coba lagi. Baik. Mbak Tria, kabarnya Mbak Tria juga pernah menjadi perempuan Indonesia terinspiratif dari nyonya Ibu almarhum Ani Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2009. Kemudian juga berhasil menjadi salah satu anugerah produktivitas Siddha Karya dari Gubernur Sumsel. Luar biasa nih, banyak sekali penghargaan yang bisa diraih. Ini benar-benar wanita inspiratif nih buat kita. Anugerah itu semua. Anugerah ya. Nah, bisa mencapai semua penganugerahan itu. Apa sih Mbak Tria yang dilakukan gitu loh? Nah itu tadi ya. Buat diri kita gitu. Jadi kembali lagi kepada diri kita itu, tentu kita pengennya sesuatu itu kan bukan yang terbaik lah ya, sesuatu itu bisa berguna lah untuk orang lain kan. Nah sehingga ada apa yang ada di depan mata itu kita kerjakan, tapi kita kasih inovasi, kita buat sesuatu yang menjadi nilai jualnya tuh Tinggi, mampu. Bukan dengan tinggi tapi mampu orang beli gitu kan. Nah di situ kita harus kaum wanita ini berlakulah seperti itu gitu loh. Jangan mereka tuh sudahlah udah gagal, aku malas ngerjainnya, nanti takut gagal lagi. Nah itu kebanyakan orang seperti itu. Nah buatlah menjadi seorang wanita yang hebat, yang tegar, yang penuh dengan inovasi dan kreasi. Seperti itu. Jadi jangan pernah untuk takut gagal. Itu yang pasti untuk menjadikan seorang wanita menjadi lebih berharga yang pasti di mata dunia. Seperti contoh di depan mata saya sekarang, Mbak Tria Gunawan, luar biasa. Jadi Mbak Tria, kita kalau lanjut lagi nih, acara kita masih cukup lama sampai dengan pukul 11 nanti. Masih bersama Dunia Wanita di Palembang Bisa, hingga menjelang nanti kita bergabung bersama Pro 3 RRI dalam dinamika olahraga. Kita kembali lagi pendengar, di acara ini akan kita dudukkan bersama Pro 1 R Palembang, kanal informasi dan inspirasi setelah informasi yang satu ini. Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak. Mama, lihat deh nilai ulangan aku. Aduh, Mama mau ke kantor ya.
Mama sibuk kerja terus. Iya, baik Pak. Untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan klien Pak ya. Papa juga Terima sibuk. kasih Pak. Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang aja. Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan. Bagaimana kalau? Adek, main bersama yuk. Hei Naisa, cepat makan. Lihat badan kurus kering. Kalau kamu tidak makan, Mama jual kamu. Bagaimana kalau seperti itu? Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh. Banyak kata yang punya tujuan sama, tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik. Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder. Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online. Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya. Hai Lambu. Siap-siap kamu ya. Sebelah level mampus mau lewat. Dah kerongkongan. Luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini. Yang benar aja kok. Masa aku harus mulai lagi? Hei otak, kasih tahu tuh Sevika. Sabar kerongkongan. Lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian. Tapi nggak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang. Iya, mana musim pandemik lagi. Bisa-bisa virus masuk ke aku nih. Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih. Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di Palembang. Bisa hari ini, Dunia Wanita bersama narasumber kita, Mbak Tria Gundawan, owner Rumah Busana Tria. Baik Mbak Tria, yang namanya Rumah Busana Mbak Tria ini bukan hanya setahun 2 tahun dibangun, bahkan berpuluh tahun, dan konsumennya sudah kemana-mana, bahkan ke Amerika sudah. Nah ini pasti punya channel-channel yang bisa dikatakan tempat untuk promosi dan lain sebagainya. Nah Mbak Tria, kalau kita berbicara soal kepercayaan antar Mbak Tria sama pelanggan, kemudian juga Mbak Tria sama karyawan, itu apa yang dibangun di situ Mbak Tria? Ya. Kalau untuk pelanggan dulu ya, kita dengan mereka tuh harus terus terang, jujur gini, ya, jujur ya. Jadi mereka tuh percaya bahwasanya misalnya kita pakai bahan apa ini, gitu kan, menggunakan bahan apa, sehingga mereka kan bisa ngitung sebenarnya kan. Oh ya misalnya kita ini jual barang ini harga 150.000 misalnya gitu kan. Oh, mereka ngitung, kalau katun ini harganya sekian, dimodifikasi dengan jumputan tuh dengan sekian sehingga terbentuklah harga seperti itu. Nah, jadi mereka yakin dan percaya bahwa barang kita itu satu ya, bahwa barang itu memang kita tidak bohong gitu kan. Nah, lalu juga mengenai misalnya waktu pembuatan. Nah, waktu pembuatan kita janji ini selesai 1 minggu, 1 minggu gitu.
Nah kita usahakan pokoknya bagaimana 1 minggu itu harus Harus sudah. selesai. Jadi si karyawan tuh kalaupun memang lagi banyak pekerjaan, aku suruh bawa ke rumah mereka kerja. Betul. Karena aku udah janji nih sama si mereka ini karyawan dengan pelanggan kita tuh Pelanggan. kan harus selesai 1 minggu. Nah Iya. sementara ini sudah H-2 belum selesai juga. Kamu bawa aja ke rumah. Nah mereka kerja di rumah. Iya. Nanti finishingnya itu perapiannya masih kita pantau kan, saya pantau Iya, gitu. Jadi itulah kita bangun suatu kepercayaan, Bangun pelangganan itu kepada dari saya kepada mereka itu. Jangan sampai nanti 1 minggu lewat, akhirnya mereka marah gitu marah. ya. Kalau misalnya pun mereka pun tidak puas misalnya Iya. gitu kan, ataupun misalnya dalam satu busana itu ataupun produk kita yang lain lah ya yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Iya. Kita buat mereka itu sampai mereka puas. Misalnya dia kepanjangan, kependean, kekecilan atau Iya, tuh ada aduh kok modelnya nggak sesuai gitu dengan ini kita. Nah, kita tanya, "Bu, Ibu tuh maunya seperti apa sebenarnya?" Berarti butuh Gitu kan. kesabaran juga dong ya. Sangat sabar, sangat Iya, sabar. Karena manusia itu kan banyak karakter kendak. gitu ya. Siapa? Kalau bahasa Palembangnya ya. Jadi kita ikutin selama masih bisa kita reparasi gitu itu kan. Menjadi buatlah mereka tuh nyaman, senang dengan kita gitu kan, biar bisa kita tetap terjalin jadi hubungan kita iya. kepada mereka. Baik. Nah itu untuk untuk pelanggan kan. Kalau untuk dengan karyawan, kepercayaan kepada karyawan, kita penuhilah hak mereka memang. Jadi bagaimana dan kalaupun misalnya ada sesuatu keadaan seperti kemarin corona, kita terus terang sama mereka. Aku tidak akan memberhentikan kamu, tapi keadaan kan kita seperti ini. Nah, mungkin pendapatan kamu itu 3 juta, dengan ada ini mungkin menjadi 1 juta atau 1,5 gitu. Nah, mereka tuh sangat mengerti dan sangat paham. Tapi pada saat pada waktu booming yang buat ini masker itu, Mbak, pendapatan mereka tuh sepertinya lebih banyak daripada belum yang normal. Karena apa, pada waktu itu kan banyak pemesanan. Ya selain daripada masker kan buat baju APD. Itu buat APD itu banyak banget, Mbak. Mbak juga buat APD saat itu. Itu sampai ratusan juta miliaran Luar gitu. Karena biasa. yang mesen itu kan rumah sakit, klinik gitu kan, terus puskes gitu, bukan hanya di dalam Palembang saja. Luar Palembang. Nah, itu membuat juga yuk Tria ini nih memotivasi mereka juga kan. Pokoknya kamu jangan takut lah dengan keadaan itu, asal kita jalan. Baik. Dan kamu yakini saya bahwa saya tetap memperhatikan mereka. Baik, ini luar biasa, keberkahan bener ya Mbak Tria ya. Iya. Nah, terus reward juga Mbak, kita buat reward sama ada karyawan. reward juga. Ya, jadi jalan-jalan kah? Mereka umroh loh Mbak. Umroh, alhamdulillah. Jadi mereka itu subhanallah, iya. Jadi saya janjikan kepada mereka, bagi karyawan yang memang selain daripada mereka tuh sholat tepat waktu, bagus lah ya, ini ngikutin agama kita, sholat, ikut pengajian. Kita kan ada pengajian 1 minggu sekali. 1 minggu 1 kali. Hari Jumat. Dan sudah kerja ikut saya itu 15 tahun ataupun misalnya 10 tahun kita umrohkan. Ini sudah kita umrohkan orang 6. Orang 6. Sebelum Covid itu ya. Iya. Nah, setelah Covid ini kan tutup tuh. Iya. Itu umroh tutup. Iya. Nah, alhamdulillah ini sekarang sudah saya buka mikirkan lagi. lagi nih, mereka harus tetap ada yang harus kita berangkatkan karena saya sudah janji. Sudah berjanji. Nah, itu. Baik. Itu reward yang tidak bisa katakan tidak akan terlupakan lah seumur hidup ya. Iya, keuntungannya itu membuat semua kan dia dapat, kita juga dapat pahala, dia dapat pahala. Dengan jalan seperti itu Allah juga membuka jalan buat Mbak Tria untuk karyawannya lebih maju ke depan. Benar. Terus mereka juga membuat sesuatu dengan agama dia lebih lebih taat gitu kan, lebih ngikutin perintah-perintah Allah, insya Allah lah. Jadi Mbak Tria sosok yang luar biasa, bukan hanya memikirkan sesuatu yang duniawi tapi juga untuk akhirat. Juga. Ini orang-orang seperti ini, Mbak. Itu yang pentingnya sekali ya. Iya, baik Mbak Tria, kayaknya waktu kita nggak terasa udah mau pukul 11 ini. Sebagai penutup di dunia wanita hari ini di Palembang Bisa, sekali lagi berikanlah motivasi buat kita nih Mbak Tria agar bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat buat orang lain. Silakan Mbak Tria di dunia wanita hari ini. Motivasi, jadi kita harus jangan terpaku kepada keadaan, ya. Apa yang ada di dalam diri kita kembangkan. Kalau gagal pun kita harus tetap
bangkit. Jangan sudah gagal kita jadi istilah jadi loyo, udah males aku udah pernah gagal. Nah itu kan kalau kita membuat sesuatu kerjaan itu kita harus tegar gitu kan. Ya seperti contoh saya, kita kan tidak mungkin dalam satu usaha itu terus sukses, pasti ada langsung sukses, terus menjadi suatu keberhasilan. Pasti ada aja yang membuat kita down gitu, tapi kita tetap harus bangkit lah ya, harus kuat, harus tegar dan galilah potensi diri kita sendiri. Sebanyak-banyaknya. Apapun yang ada di diri kita. Iya, oke. Untuk Mbak Tria, terima kasih banyak sudah bersama RRI. Semoga semakin sukses dan semakin bermanfaat buat masyarakatnya. Dan juga yang pasti para karyawan Mbak Tria akan semakin sejahtera ke depannya. Amin. Terima kasih Mbak Tria. Sama-sama, semoga kita ketemu kembali di acara yang lain di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, itulah perbincangan kita di Palembang Bisa hari ini Selasa 10 Januari 2023 bersama Mbak Tria Gundawan, owner Rumah Busana Tria di Palembang Bisa Dunia Wanita hari ini. Semoga semua wanita akan memberikan terinspirasi dengan obrolan kita hari ini dan semakin maju ke depan. Jangan pernah takut gagal untuk menggali potensi diri kita. Karena kita adalah orang yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala penuh manfaat buat orang lain. Baik pendengar, saya Nadia bersama rekan Suni pamit di acara Palembang Bisa hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda. Semoga penuh manfaat dan penuh keberkahan. Kita tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.